Ibadah Minggu, perayaan Hari Perjamuan Kudus sedunia, dan perkabaran Injil Indonesia dilaksanakan Perjamuan Kudus Minggu 4 Oktober 2020. Hari ini kita berhimpun bersama untuk memuliakan Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Anugerah itu dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang disalibkan, sehingga keselamatan itu datang kepada bangsa-bangsa, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Kisah Para Rasul 28 ayat 28. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan tersebut, kita dipanggil, diutus untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Semangat inilah yang mendasari kita dalam merayakan Hari Perjamuan Kudus sedunia dan Hari Perkabaran Injil Indonesia, secara khusus dalam konteks pemberitaan Injil Gereja Kalimantan Evangelis, untuk mengingatkan kita kembali pada tugas panggilan kita dan menguatkan kita untuk tetap setia pada panggilan beritakanlah Injil, sehingga semua orang yang mendengar akan menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama menyanyikan pujian bagi Allah. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 183 bait yang pertama sampai yang kedua. Mari sebarkan Injil. Bait yang kedua, jemaat diundang untuk berdiri. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita dengan pertolongan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nas pembimbing diambil dari Roma 10 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati,
maka kamu akan diselamatkan. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35, bait yang pertama sampai yang kedua, tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah, pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17 dengan perikop ke-10 firman yang berbunyi demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu,
supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 21, ayat 33 sampai ayat yang ke-46. Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-33 sampai yang ke-46 dengan judul Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami ada sampai hari ini itu bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semata-mata karena anugerah dari Tuhan. Rasa syukur kami terhadap anugerah Tuhan itu membuat kami dengan sukacita melayani Tuhan dalam setiap keberadaan kami. Dan hari ini kami bersama-sama akan menyiapkan hati dan seluruh hidup kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang akan memperlengkapi kami untuk kami menjalani hari-hari hidup kami. Karena itu berkati jemaat Tuhan yang mendengar, berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Karena kami percaya firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama hari ini tidak akan kami dengar saja, tetapi juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius pasal 21 ayat 33 sampai yang ke-46 dengan judul Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Saya baca demikian untuk kita bersama. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani.
Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Semoga sampai hari ini kita selalu dalam keadaan sehat dan terus diberkati dan disertai oleh Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, salah satu hal yang menarik untuk kita bahas melewati perumpamaan ini adalah soal kepercayaan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kepercayaan adalah sesuatu yang sangat penting supaya kita bisa membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Harus kita sadari bahwa menjadi orang yang dapat dipercaya itu bukan perkara mudah. Dan mencari orang yang bisa kita percayai itu bukan juga perkara mudah. Karena kepercayaan itu erat hubungannya dengan kejujuran, dengan integritas, bahkan juga dengan tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melewati perumpamaan yang diberikan oleh Yesus Kristus untuk kita renungkan hari ini, kita akan belajar arti atau nilai sebuah kepercayaan. Perumpamaan ini mengisahkan kepada kita bahwa ada seorang tuan tanah atau pemilik kebun anggur yang mempercayakan kebun anggurnya diusahakan oleh para penggarap-penggarap. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang ke-33 di situ dikatakan bahwa di dalam kebun anggur itu segala sesuatu telah tersedia, ya. Dikelilingi oleh pagar-pagar, bahkan ada lubang tempat memeras anggur, bahkan ia juga mendirikan menara jaga untuk bisa
mengawasi kebun anggurnya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu ia mempercayakan kebun anggurnya itu untuk dikelola oleh penggarap-penggarap. Dikatakan di situ disewakan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita boleh melihat bahwa tuan tanah itu betul-betul percaya kepada penggarap-penggarap itu. Karena ketika ia sudah mempercayakan itu, ia lalu pergi ke negeri lain. Ya. Ia tidak mengawasinya, karena ia betul-betul percaya kepada penggarap-penggarap itu bisa mengelola kebun anggurnya dengan baik. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ketika tuan tanah atau pemilik kebun anggur itu pergi, apa yang terjadi dalam nas ini? Dikatakan pada ayat yang ke-33, ketika hampir tiba musim petik, ya, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rupanya para penggarap-penggarap itu tidak konsisten terhadap janji semula. Mereka hanya diminta untuk mengelola dan mengusahakan saja, bukan untuk memiliki. Ya. Tetapi apa yang mereka lakukan, Ibu Bapak jemaat Tuhan? Ketika musim petik tiba, sang tuan tanah tidak diberikan hasil dari kebun anggur itu. Dan ketika tuan tanah atau pemilik kebun anggur itu menyuruh hamba-hambanya, ya, untuk meminta haknya, penggarap-penggarap itu melakukan hal-hal yang jahat. Hamba-hamba itu dikatakan pada ayat yang ke-34 sampai yang ke-35, mereka dipukul, mereka dibunuh, bahkan dilempari dengan batu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu tuan tanah itu atau pemilik kebun anggur itu mengirim lagi hamba-hamba yang lain yang lebih banyak. Rupanya perlakuan tetap sama. Mereka juga ditolak seperti hamba-hamba yang terdahulu. Dari sini kita melihat apa yang terjadi, Ibu Bapak jemaat Tuhan. Apa yang dilakukan oleh penggarap-penggarap itu. Kita dapat menilai bahwa apa yang mereka lakukan itu karena ketamakan. Karena jika kita boleh melihat, mereka tidak hanya sekedar mengelola saja, tetapi ingin memiliki. Jadi bukan hanya bagi hasil, Ibu Bapak jemaat Tuhan. Ingin menguasai semuanya. Kita boleh melihat bahwa sikap mereka itu adalah sikap yang tidak setia, tidak konsisten terhadap perjanjian. Kalau kita boleh merenungkan hal ini, itu sesuai sekali dengan peribahasa yang mengatakan dikasih hati minta jantung. Ya. Mereka sudah diberikan kebaikan oleh tuan tanah atau pemilik kebun anggur itu supaya mereka bisa hidup dari situ. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka menjadi orang yang tidak tahu terima kasih dan tidak tahu bersyukur. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
perumpamaan yang boleh kita renungkan pada kesempatan minggu ini itu memakai alegori. Kita bisa mengidentifikasikan setiap karakter yang ada di sini dengan tokoh-tokoh tertentu, bahkan juga kelompok. Misalnya tuan tanah atau pemilik kebun anggur itu adalah Tuhan sendiri. Kebun anggur itu adalah umat Tuhan. Lalu penggarap-penggarap itu adalah pemimpin umat. Orang-orang yang menjadi pemimpin dalam hal keagamaan. Kita boleh lihat itu pada ayat yang ke-45. Imam-imam kepala, orang-orang Farisi, para tua-tua. Itu digambarkan bahwa Tuhan mempercayakan umatnya untuk digembalakan oleh mereka, oleh para penggarap-penggarap itu tadi. Tetapi apa yang mereka lakukan, ibu bapak jemaat Tuhan? Mereka memanfaatkan keberadaan umat Tuhan bukan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan diri mereka sendiri. Lalu Tuhan mengirimkan hamba-hambanya. Ya. Apa yang dilakukan? Mereka ditolak. Pada akhirnya ia mengirim anaknya sendiri, putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Tapi apa yang terjadi dalam perumpamaan ini? Ia juga dibunuh. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melewati firman Tuhan ini ada beberapa hal yang boleh kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, kita diajak untuk menjadi orang yang dapat dipercaya. Kepercayaan, saya menggambarkan itu misalnya dengan sebuah vas bunga. Ya. Vas bunga atau jika ia pecah, kalaupun ia bisa diperbaiki, tidak akan bisa sama seperti semula. Yang mau saya katakan adalah bahwa ketika kepercayaan itu dirusak, ya, atau kita merusak kepercayaan orang lain, ya, orang lain mungkin saja akan sulit untuk kembali percaya dengan kita. Bahkan bukan hanya sekedar sulit, tapi mungkin tidak akan pernah bisa percaya lagi. Sebaliknya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila kita diberi kepercayaan dan kita memanfaatkan kepercayaan itu dengan baik, maka kita juga akan dipercayakan untuk melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Seperti misalnya kalau kita setia dalam perkara kecil, maka kita juga akan bisa setia dalam perkara-perkara yang besar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, rahmat dan anugerah itu telah diberikan kepada para penggarap-penggarap tadi. Tetapi kebaikan itu tidak bisa membuat mereka bersyukur, bahkan tahu berterima kasih. Kalaupun kita boleh melihat penggarap-penggarap itu tidak punya modal, ibu bapak jemaat Tuhan. Semua yang ada dalam kebun anggur itu milik tuan tanah. Tapi mereka diberikan rahmat untuk bisa mengelolanya dan mereka bisa hidup dari situ. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka malah memberontak. Nah, apa yang bisa kita tarik dari sini untuk kehidupan kita? Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita ini manusia yang berdosa sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan melayakkan kita, memberikan kita kepercayaan untuk berkarya bersamanya di tengah dunia ini. Menjadi teman sekerjanya untuk melakukan pekerjaan Tuhan.
Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menyadari hal ini, maka kita tidak boleh besar kepala atau menganggap bahwa seluruh keberhasilan apapun yang kita raih itu adalah kehebatan kita. Tapi harus kita menyadari bahwa apapun yang kita terima itu sumbernya adalah Tuhan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang boleh kita renungkan dari firman Tuhan ini. Kepercayaan apa saja yang diberikan Allah kepada kita. Tentu banyak ibu bapak jemaat Tuhan. Tapi yang paling utama adalah ia mempercayakan tugas mulia kepada kita, yaitu memberitakan Injil. Sesuai dengan liturgi khusus kita hari ini, Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil. Kita dipercayakan oleh Tuhan dengan tugas untuk memberitakan Injil atau kabar baik. Sesuai juga dengan subtema kita di bulan ini, beritakanlah Injil. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Tuhan pilih kita? Kenapa tidak langsung malaikatnya lebih mudah daripada mengatur kita manusia yang suka memberontak ini? Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika hari ini saya bisa dipanggil untuk menjadi pendeta, Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa menjadi penetua dan diakon, guru-guru sekolah minggu, guru-guru agama, atau pekerjaan dan tugas lain dengan talenta kita masing-masing yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita kerjakan. Itu bukan karena kita layak atau karena kita mampu, tetapi karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bekerja melayani bersamanya. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita diberikan kesempatan itu, ketika kita diberikan kepercayaan itu, mari kita menggunakannya dengan penuh kejujuran, penuh dengan tanggung jawab. Karena tidak semua orang bisa menerima hal yang sama. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah menerima karya penyelamatan, melewati karya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Artinya kita ini adalah pribadi yang sudah menerima rahmat, menerima anugerah dari Tuhan. Sudah sepatutnya lah kita melakukan bagian kita dengan tugas yang sudah Tuhan percayakan, yaitu memberitakan Injil, bahkan hidup memberi buah. Kita percaya bahwa Tuhan memperlengkapi kita dalam setiap kelemahan dan keterbatasan kita, supaya kita bisa menjadi berkat. Karena itu teruslah beritakan Injil, apapun tugas pekerjaan kita yang sudah Tuhan percayakan, dimanapun kita berada, dan tetaplah hidup menghasilkan buah. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Dengarkanlah penetapan dan arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 2 sampai yang ke-26.
untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa, yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini, kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihan-Nya di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan. Perjamuan ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjanjian, dalam perjamuan anak domba Allah, di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat yang ke-54. Kita masuk dalam pengakuan doa dan berita anugerah. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa melewati pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini, Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami. Supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkali diri kami, sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Berita anugerah, jemaat diundang untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita masuk dalam pemeriksaan diri dan nasihat. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudara yang kekasih,
supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah di hidup saudara? Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendak-Nya. Maka kita yakin, biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Jemaat duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, dipersilakan untuk berdoa dalam hati masing-masing. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tak kala Ia diserahkan itu, diambilnya roti dan setelah mengucap doa syukur, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, Ia memberikan piala anggur itu kepada mereka. "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus. "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia." Jemaat berdiri dan mengambil roti dan anggur yang sudah disediakan. "Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita." Silakan. "Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita." Silakan. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu
menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari bersama kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami terima hingga hari ini, di mana kami boleh melayani Tuhan bersama-sama, bahkan melakukan pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Karena kami sungguh percaya bahwa ketika kami mampu melakukannya, maka kami akan berbahagia oleh setiap perbuatan kami. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami juga mengucap syukur untuk perjamuan kudus yang telah kami laksanakan, di mana kami boleh mengingat kembali bagaimana Kristus telah berkorban untuk keampunan dosa kami, sehingga kami boleh menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan, hidup kekal. Terima kasih juga untuk seluruh pekabaran Injil GKE, baik itu PKB, bidang PI dan kegiatan PI itu sendiri. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberi kepercayaan kepada kami untuk menjalankan tugas ketika Yesus Kristus telah selesai melaksanakan tugas di tengah-tengah dunia ini. Tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kami adalah memberitakan Injil. Karena itu biarlah Engkau memberkati seluruh pekabaran Injil yang dilakukan oleh Gereja Kalimantan Evangelis, agar Tuhan boleh memampukan setiap kami. Walaupun kami tahu bahwa memberitakan Injil tidaklah mudah, kami mungkin akan ditolak bahkan mengalami penganiayaan, sama seperti hamba-hamba Tuhan bahkan Yesus Kristus sendiri. Tetapi biarlah kami tetap setia terhadap panggilan kami itu, karena Tuhan telah lebih dulu melakukan bagiannya bagi kami. Biarlah kami juga tetap setia melakukan bagian kami, memberitakan kabar baik, bahkan hidup memberi buah. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam seluruh pelayanan kami di Gereja Kalimantan Evangelis, terutama dalam bidang pekabaran Injil. Kami juga berdoa Tuhan memberikan kami kekuatan dan pengharapan, di mana hingga hari ini kami masih bergumul dengan pandemi virus corona, di mana kami tahu yang terpapar juga semakin meningkat. Mari Engkau boleh memberkati setiap kami dengan daya tahan tubuh yang kuat. Engkau boleh memberkati kami dengan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan, sehingga kami boleh mematuhi setiap protokol kesehatan dengan baik, sehingga dari ketaatan kami itu penyebaran virus corona semakin berkurang, bahkan juga nanti akan hilang dalam kehidupan kami. Engkau berkati jemaat Tuhan yang terpapar virus corona ini, agar Tuhan boleh memberikan mereka kekuatan, kesehatan, pemulihan kembali, sehingga mereka boleh sehat kembali Tuhan.
Tuhan juga memberikan mereka kesabaran ketika mereka menjalani isolasi, baik di rumah sakit ataupun isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Engkau juga memberkati seluruh keluarga, agar juga Tuhan boleh memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau juga memberkati tim gugus tugas, tenaga medis baik dokter, perawat, bidan. Kami bersyukur untuk panggilan hidup mereka untuk melayani kami yang dalam keadaan sakit. Karena itu tetap berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Berikan mereka keyakinan bahwa apapun yang mereka kerjakan itu dipandang oleh Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Ketika mereka memberi diri mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan, melewati tugas dan tanggung jawab mereka melayani orang-orang sakit. Engkau juga berkati mereka secara finansial ketika mereka jatuh sakit. Engkau juga memberkati mereka ketika mereka khawatir terhadap orang-orang yang mereka kasihi, keluarga mereka. Buat mereka meyakini bahwa Tuhan memberkati seluruh anggota keluarga mereka yang berada di rumah. Engkau juga memberkati seluruh ilmuwan, sehingga mereka boleh diberikan kepandaian, pengetahuan, hikmat yang berasal daripada Tuhan untuk bisa menemukan vaksin, bahkan mencari cara untuk penanganan pandemi virus corona ini. Kami tahu kami terbatas, namun biarlah Tuhan memperlengkapi kami semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami baik dari tingkat pusat sampai daerah, agar mereka mampu untuk menyediakan fasilitas kesehatan bahkan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat yang mungkin kena dampak melewati pandemi virus corona ini. Secara khusus juga Kabupaten Barito Timur, Bupati, Wakil Bupati, bahkan seluruh unsur yang terlibat dalam pemerintahan juga diberkati dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kekuatan untuk seluruh pelayanan GKE dan jemaat selama pandemi COVID-19 ini, agar kami juga boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Engkau berkati juga seluruh jemaat Tuhan yang juga masih sampai saat ini beribadah di rumah masing-masing, agar mereka juga tetap diberikan kekuatan dan iman pengharapan yang semakin kuat di dalam Tuhan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, Engkau berkati seluruh usaha pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan, apapun usaha pekerjaan kami sebagai pegawai negeri sipil, karyawan, swasta, petani, pedagang, ladang kebun kami, biarlah kami memperoleh berkat dari apa yang kami usahakan sesuai dengan bagian kami, sehingga kami mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan bisa berbagi kepada sesama kami. Engkau juga boleh memberkati jemaat Tuhan yang bersukacita karena ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Engkau boleh berkati mereka dengan anugerah kesehatan, kekuatan, umur panjang, bahkan iman pengharapan yang semakin kuat dalam Tuhan. Engkau berkati juga kehidupan keluarga Kristen, rumah tangga mereka, agar mereka mampu menjadi keluarga yang harmonis, bahkan menjadi teladan. Semuanya boleh terjadi ketika mereka dan kami semua boleh menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang utama dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, sehingga perkara apapun yang sulit untuk kami terima, di dalam Tuhan segala sesuatu akan bermuara kepada kebaikan. Kau berkati jemaat Tuhan yang bersyukur karena kelahiran putra-putri mereka. Biarlah mereka boleh menjadi orang tua yang baik dan bijaksana, bisa menjaga, merawat, dan
mendidik anak-anak mereka sehingga boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga secara rohani dalam Tuhan. Kau berkati mereka yang merindukan anak-anak dalam kehadiran rumah tangga mereka. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala keajaiban dalam hidup mereka. Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada, di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, juga Tuhan boleh memberikan mereka kesembuhan dan pemulihan apapun sakit penyakit yang mereka rasakan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, jika di tahun ini kami bersama-sama akan memilih kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, di mana dua pasangan telah ditetapkan, kami percayakan seluruh proses yang dilakukan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan sudah membuka pintu, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Karena itu kami sungguh percaya bahwa harapan kami untuk pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang merakyat, yang mampu memahami dan memberi dirinya mengabdi kepada rakyat. Tuhan yang akan menolong dan memampukan kami semua untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai rakyat. Kami percaya seluruh prosesnya nanti akan diberkati oleh Tuhan, berjalan dengan baik, aman dan tentram, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga kami boleh layak untuk datang kepada Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami, bahkan seluruh pelayanan kami. Kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Doa kami ini kami alaskan di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Demikian adanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji-pujian dari singer lingkungan Getsemani, dipersilahkan. Sekalipun aku dalam kesukaran, sekalipun aku dalam lembah gelap, takkan ku gentar dan tetap percaya Tuhanlah yang menjaga hidupku. Sekalipun aku dalam kesukaan, sekalipun aku dalam kelimpahan, ku takkan terlena, ku selalu bergema pada kemuliaan Tuhanku. Tuhanlah penolongku yang setia menjagaku, Dia sembunyikan aku dalam kemah lindungan. Tuhan sumber berkatku yang selalu mencukupkan
kelimpahan. Ku takkan terlena, ku selalu berkemah pada kemuliaan Tuhanku. Tuhanlah penolongku yang setia menjagaku. Dia sembunyikan aku dalam kemah lindungan. Tuhan sumber berkatku yang selalu mencukupkan. Dia berikan padaku kelimpahan. Tuhanlah penolongku yang setia menjagaku. Dia sembunyikan aku dalam kemah lindungan. Tuhan sumber berkatku yang selalu mencukupkan. Dia berikan padaku kelimpahan. Sungguh besar kasih-Mu, nyata dalam hidupku Kau curahkan di setiap waktu. Tibalah kita dalam persembahan syukur sekaligus untuk perjamuan kudus. Sebagai pengantar persembahan, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Dengan ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, karena semua itu berasal daripada-Mu. Berita Injil telah mengubah hidup kami, yang olehnya kami dapat bekerja dan melayani, serta menerima berkat-berkat-Mu. Berkatilah persembahan syukur ini, kiranya berguna untuk menopang berita Injil dan pelayanan gereja-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 bait yang pertama dan kedua. Kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan bersama-sama menerima pengutusan dan berkat. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut oleh Tuhan, yaitu berlakulah adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Majelis Jemaat GKI Tamyang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.